Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di kota Jogja bahwa Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang datang ke Jogja akan rindu untuk kembali menikmati keramah tamahan Jogja. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Jogja kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yaitu Ustadz Abdurrahman Dani. Beliau adalah seorang ustadz, seorang dai yang juga sering membawakan tema-tema tentang Tibun Nabawi. Alhamdulillah sekarang beliau sedang berada di tengah-tengah kita, sedang berkunjung ke Jogja, dan perlu diketahui bahwa beliau juga alumni dari Darul Hadith Syiher Hadramaut Yaman, dan sebelumnya beliau juga belajar di Darul Hadith Damaj di Yaman. Alhamdulillah beliau juga menjadi salah seorang kakak kelas kami, senior kami di Darul Hadith Syiher Hadramaut Yaman. Saudaraku kaum muslimin, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abdurrahman Dani. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini ceria terus ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Hidup sekali dinikmati pokoknya. Hidup dinikmati ya, Masya Allah. Anak kalau dekat beliau langsung panas dingin begitu ya. Kalau saya panas dingin. Ya gimana kabarnya Ustadz? Baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz. Senang ketemu antum. Makanya tadi dadakan diundang di studio ANB. Ingatnya antum aja. Masya kan? Allah. Chatting antum ya, Masya Allah datang. Cepet ya langsung ya. Anda juga gitu nih, mau gitu antum datang, Masya Allah nih. Kita jangan sampai kehilangan kesempatan yang berharga ini untuk ngambil faedah dari antum nih. Masya Allah. Kembali antum ya, Masya Allah. Ini Allah barik. Masya Allah Ustadz. Ustadz, kita mulai aja ya Ustadz, kita biar ngambil faedah dari beliau ya Ustadz. Ustadz, selain antum belajar agama itu sejak kapan Ustadz antum mulai mendalami Tibun Nabawi Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Alhasil sebelum berangkat ke Yaman memang hobinya hobi dengar orang diobatin dan ngobatin, karena memang ibu seorang bidan ya. Oh, Masya Allah. Ibu seorang bidan dari kecil memang ngerus obat, nasihatin gimana orang sakit. Setelah itu terpikir gimana ya, ternyata jadi ngobatin orang sakit menyenangkan gitu ya. Masya Allah. Menyenangkan sampai akhirnya sebelum berangkat ke Yaman memang berangkat belajar herbal dari sebelum berangkat ke Yaman. Jadi memang ada bibit-bibit. Ketika ke Yaman, alhamdulillah waktu itu ya sama masyayikh seperti di Damaj, tanpa kita sebut namanya lah. Pokoknya kadang kita majelis khusus di rumahnya. Ada waktu itu ada 3 orang Indonesia, salah satunya Ana. Setiap Ba'dal Fajr di rumahnya Syekh kajian khusus sama beberapa orang dari beberapa negara. Kebetulan ini memang kajian Tibun Nabawi Ibnul Qayyim. Oh, Masya Allah. Dan Syekh kadang juga kesulitan sendiri memahami ini, lumayan jelimet juga pembahasannya. Ternyata memang harus berulang-ulang dan harus belajar dari cabang ilmu yang lain juga. Termasuk kadang ilmu pengobatan timur, ilmu pengobatan Romawi, ternyata nyambung di situ dari ilmu Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Nah, termasuk kalau memang ada ilmu kedokteran yang nyambung, kedokteran modern yang nyambung, ya dari beberapa sisi nyambung. Kalau nggak nyambung ya jangan dipaksain nyambung. Kadang ada orang paksa ilmiah. Kadang nggak ilmiah menurut kedokteran modern, tapi ilmiah menurut klasik. Ya, ilmiah menurut klasik. Kalau kita bilang contohnya banyak. Contoh hadis Nabi yang sahih, yang sering kita kupas, di antaranya riwayat Tirmidzi disahihkan Syekh Albani, "Alaikum bi albanil baqar wa sumnuha dawa wa luhumuha da." Hendaknya Anda sering konsumsi susu sapi, dan lemak gaji sapi itu obat dan dagingnya itu penyakit. Kalau menurut mereka nggak ilmiah kan? Tapi ini hadis Nabi, wahyu, dari jalur wahyu. Kalau ini murni istilahnya masuk ilmu Tibun Nabawi dengan sanad yang sahih. Ternyata dibahas oleh Ibnul Qayyim ilmiahnya dari mana? Daging sapi sifatnya dingin kering, lemak gajihnya sifatnya panas lembab. Ketika berlawan-lawanan ini digabung, jadilah netral. Makanya Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah rahimahullah taala ketika dalam
ta'liq dari pelajaran yang kami ikuti waktu itu dari Syarah Tahawi, disebutkan inna min a'dhami ni'amillah ayyaj'alallah ad-diddain. Subhanallah. Termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan nikmat ini selalu berpasang-pasangan. Termasuk ada kufur, ada iman, ada surga, ada neraka, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah lawan dari sunnah, ada dosa, ada taubat, ada lembab, ada kering, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, dan seterusnya. Termasuk ini diciptakan berpasang-pasangan nikmat dari Allah. Ketika Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan nih. Min a'dhamin ni'am. Dari sinilah ternyata kedokteran Arab klasik merumuskan kadang dari ayat, kadang dari hadis, walaupun nggak nisbat kepada ayat dan hadis, mereka hanya jadikan rumusan aja. Tapi rumusan ini nggak main-main. Makanya ketika kami membahas kajian ini, banyak sekali pertentangan-pertentangan, tapi tetap kami yakin, tetap kami jalani aja ini wasiat dari para ulama yang di masa silam. Bayangin nulis buku, tujuannya apa? Biar sampai kepada umat di zaman kita kan. Kalau kita nggak bahas, berarti amanah ini nggak sampai. Walaupun menurut mereka buku ini banyak kontroversinya, tapi tetap ana jalan. Kenapa? Mereka nulis bukanlah penyebar hoax. Mereka dekat dengan taufik dari Allah, jauh dari makan uang haram, dari syubhat. Mereka juga untuk nulis resep pengobatan dan herbal, mereka ini nggak pakai nyembah berhala, ya. Mereka juga taat, jauh dari maksiat, dan ini yang kita manfaatkan. Mereka nulis buku ini bukan main-main, ada fakta empirisnya. Kadang ada yang ketika kita sampaikan satu penelitian mereka, mana ilmiahnya, mana ilmiahnya. Ini keterbatasan ana untuk ngomong masalah ilmiahnya dari kedokteran modern. Tapi faktanya alhamdulillah, ya kadang pepatah Arab mengatakan la tas'alil tabib was'alil mujarrib. Qad yakun tabib la yujarrib. Ya, nah, jadi jangan tanya dokter ya. Dokter, kadang dokter belum mencoba. Tapi tanya yang sudah berpengalaman, yang sudah mengalami sendiri. Ya. Nah, alhamdulillah. Nggak ada selamanya kita itu sempurna. Pasti kita saling melengkapi. Mau dokter, mau herbalis, mau siapapun, nggak ada yang melengkapi semua ilmu pengobatan. Pasti butuh untuk saling melengkapi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang punya ilmu, pasti ada berilmu. Dari dokter, pasti ada di atas dokter. Dari herbalis, pasti ada lebih dari herbalis itu. Artinya apa? Jangan pernah menyombongkan diri dan kita saling membutuhkan. Sekali lagi, orang-orang yang memang Allah berikan ilmu pengobatan itu amanah dari Allah. Kalau misalkan ada seorang dokter melihat ada terapis, herbalis, ngobatin kanker tanpa operasi, seorang dokter jangan mencari kesalahannya, tapi dokter harusnya bersyukur. Alhamdulillah, saya dokter onkologi, saya dokter bedah, merasa terbantu dengan kehadiran mereka. Yang nggak mampu bisa tanpa operasi, dengan jalan yang mudah, murah, meriah, simpel. Alhamdulillah. Yang dokter, yang herbalis juga demikian. Jangan mencela dokter. Hendaknya jalan bersamalah. Misi kita sama, yaitu apa? Mengobati si sakit hingga menuju kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Masya Allah. Ustaz kan sudah menulis buku La Tai'as itu ya, yang Syifa Uka Qorib ya. Di sana Ustaz berbicara tentang konsep panas dingin, makanan itu harus memadukan kedua unsur tersebut ya, agar memberikan manfaat yang maksimal ke tubuh kita. Sebenarnya Ustaz, apa sih batasan makanan panas dan makanan dingin sehingga kita bisa tahu nih, jangan-jangan kita makan cuma yang panas aja atau yang dingin aja, nggak ada kolaborasi antara dua jenis makanan ini. Nah, terus patokannya itu apa Ustaz? Atau saya belum baca sih bukunya Ustaz secara detail, apa sudah ada didaftarkan contoh panas itu apa aja, dingin apa aja, atau apa kaidahnya Ustaz? Jadi kita bisa bedain ini. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering disampaikan oleh netizen atau ketika kajian-kajian offline. Buku kami yang pertama yang memang buku yang sangat simpel, sengaja simpel, sesimpel-simpelnya. Kalau ada yang bingung karena dia belum pegang konsep. Sebenarnya kita nggak perlu menghafal, paham konsep sudah. Kita tinggal manuver mana panas, mana dingin, sehingga kita lebih enak.
Contoh beberapa dokter Masya Allah yang sudah mengaplikasikan teori ini, termasuk dokter barusan, ada beberapa dokter Masya Allah yang sudah ternyata teori ini ternyata sangat simpel, gampang, mudah ya. Sampai para dokter, ada sebagian profesor juga ngobatin si sakit udah pakai makanan. Pakai makanan ya? Pakai makanan. Nggak harus pakai obat pasaran, nggak harus pakai herbal pasaran atau obat di apotek pasaran. Kenapa? Karena bermula dari diri kita sendiri. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Toha ayat 81, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fi fayahilla 'alaikum ghadabi." Di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, makanlah Anda dari yang baik-baik. Ya, dari yang baik-baik apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian, dan kalian jangan berlebih-lebihan padanya. Sehingga apa? Akan menjadikan amarahku atas kalian. Disebutkan Ibnu Katsir di sini ketika disebutkan wala tadghaw fi, artinya kita nggak boleh makan makanan melewati batas, Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya kelebihan melewati batas dari sisi apa? Makannya juga terlalu banyak. Kalau Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, di sini kombinasi satu sifat yang berlebihan juga. Jadi Ibnu Muflih di antaranya yang berani mengatakan kombinasi makanan satu sifat yang diulang-ulang dan terlalu sering, hukumnya bisa makruh coba. Padahal kalau kita makan kan hukumnya asal kan makan halal, mubah, mau makan apa saja mubah, itu hukum asalnya. Selama itu bukan haram, bukan babi, bukan binatang buas, bukan yang menjijikkan, silahkan. Tapi ternyata pada hakikatnya rinciannya detail banget ternyata para ulama. Nggak membiarkan penjelasan itu tergantung dan ngambang. Ternyata disebutkan cara minum bagaimana. Termasuk disebutkan Ibnu Qayyim, kalau minum jangan sekali teguk. Rahasianya apa? Kalau minum sekali teguk, ternyata liver jadi lemah. Kalau minum sekali teguk, kita makanya 3 kali teguk. Minum, ada hawa keluar. Minum, hawa keluar. Kalau sekali teguk, minum, hawa nggak keluar. Ketekan. Sehingga hawa tertimbun dan jadi racun, subhanallah. Masya Allah. Nah, kemudian juga jangan minum setelah makan langsung. Ini masih banyak PR. Termasuk kata Ibnu Muflih, kebiasaan makan satu sifat. Kalau sekali, 2 kali it's okay. Tapi kalau rutinitas terlalu sering dan jadi kebiasaan dia, bisa terjatuh makruh. Misal ya, urusan makanan yang sangat panas saja Nabi tidak suka. Dan umatnya dilarang. Kenapa? Karena membahayakan. Ya, para Nabi waktu itu dihidangkan makanan yang sangat panas, masih ada asapnya, Nabi mau ngambil, ya, kemudian Nabi bersabda apa? Kami nggak diberikan makanan dari api neraka. Masya Allah. Ini peringatan. Ini hanya makanan panas. Mengkhawatirkan apa? Rusaknya saraf di lidah, rusaknya gigi, lambung kita, pencernaan kita. Nah, menunjukkan apa? Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Urusan makan aja diajarin, apalagi yang masalah berat. Ya, termasuk urusan tadi kata Ibnu Muflih, kalau terlalu sering satu sifat, kenapa? Akan menjerumuskan diri kita pada penyakit yang bersifat satu sifat tersebut. Kalau sering panas ketemu panas, penyakit yang muncul adalah panas. Demikian sebaliknya. Nah, ini masih banyak sekali lagi konsep yang harus dikumpulin sebenarnya, bukan hanya panas dingin, tapi masih banyak yang lainnya. Dan panas dingin ini hanya contoh. Berpasang-pasangan itu banyak, seperti makanan lunak sama makanan yang keras. Ini juga berpasang-pasangan. Ya, kemudian masih banyak juga wasiat para ulama, di antaranya seperti Ibnu Qayyim, walaupun nggak bisa dikatakan sunnah, hewan darat jangan campur hewan laut. Ya, mungkin mereka akan bertanya-tanya, mana ilmiahnya, penelitiannya. Terus terang kami lemah untuk menentangkan ilmiahnya, karena kami bukan bidangnya, butuh biaya, butuh tenaga dan lain sebagainya. Alhasil yang sudah kami coba tadi, sebagaimana konsep is'alil mujarrib wala tas'alil tabib. Qad yakum tabib la yujarrib. Ketika di Syahr, tempat kita tinggal, 150 meter sudah lautan. Pasien yang datang dari anak kecil sampai kakek-kakek banyak yang mengalami vitiligo. Ternyata ucapan Ibnu Qayyim benar. Ketika hewan darat dicampur hewan laut akan menghancurkan hormon kita. Ketika susu, kenapa nggak boleh sama ikan? Ternyata menimbulkan albaros, kalau bahasa sekarang vitiligo. Nah, ketika air nabits nggak boleh dicampur sama susu,
Ya, kalau kurma sama susu masih oke. Tapi kalau air nabit sama susu akan menimbulkan baros. Dan alhamdulillah dari data juga diantaranya yang konsultasi via online, ada ibu hamil yang mereka mengira susu booster untuk ibu menyusui. Ya, setelah hamil mereka menyusui itu pakai air nabit, pakai dicampur sama susu. Ternyata mereka membenarkan teorinya Ibnu Qayyim. Ada beberapa ibu-ibu yang ternyata setelah itu munculnya bercak-bercak putih. Lah, ini harusnya kita teliti. Kenyataan, fakta empiris ada, tapi penelitian memang belum didukung. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi gimana Ustaz? Misalnya anak ini ingin menerapkan konsep panas dingin ini ya. Seperti Ustaz yang kita pernah makan, ketika makan sate kambing, kemudian harus ada timunnya. Karena sate itu panas, timun itu dingin. Nah, kalau kita nggak paham konsepnya kan mungkin, oh sate panas karena apa? Dibakar di bara gitu kan, jadi panas. Timun dingin karena mungkin disimpan di kulkas begitu. Jadi konsepnya itu seperti apa Ustaz, agar kita bisa terapkan itu Ustaz? Betul, ini yang lupa saya jawab ya. Jadi dari apa? Pertama, kalau kita lihat, kita bikin rumusan saja. Dari kitabnya Ibnu Qayyim, semua protein hewani, kalau dari pembahasan dia, semua sifatnya panas. Protein hewani panas, oke. Dan rata-rata mereka, kalau kita makan protein hewani ini, memberikan efek pada tubuh kita panas. Oh, I see. Kalau kita terlalu banyak, akan memunculkan sifat penyakit pada tubuh kita, sifat panas. Contoh, kelinci. Makanya sate kelinci cocok untuk orang asma, karena asma dingin. Oke. Kelinci berarti nggak boleh untuk orang darah tinggi. Dan kelinci menimbulkan sensasi kehangatan ketika kita konsumsi. Kemudian kambing lebih-lebih. Ya, kalau kambing Jawa sifatnya panas kering karena dagingnya nggak terlalu banyak, lemaknya juga. Oh iya benar. Ya, terus lebih kecil, lebih kering dibanding domba. Kalau domba panas lembab. Ya. Kemudian bebek. Ya. Bebek panas. Ayam panas, kuda panas, onta panas. Kemudian masuk kategori hewan darat, hewan air tapi panas, seafood. Ya, karena makanya seafood. Seafood itu maksudnya yang selain ikan ya? Seafood ya, cumi, udang, kerang, kerang. Ini masuk seafood. Makanya orang asam urat darah tinggi nggak boleh. Karena panas ketemu panas jadinya. Kita ingat lobster jadinya ya, di share-nya lobster. Iya, itu panas. Oke, itu panas. Kemudian daging yang warna gelap dari ikan tongkol. Lebih condong dagingnya gelap, dia panas. Berarti untuk orang-orang punya masalah resiko tipe dia panas atau penyakit panas, cocoknya daging ikan mau sungai, mau laut, tapi yang dagingnya warnanya putih. Oke. Contohnya gabus, mau tuna, mau salmon. Tenggiri. Makanya ini cocok untuk orang-orang diantaranya terutama ibu hamil. Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyebutkan, termasuk Imam Nawawi mengatakan ibu hamil trimester pertama jangan dikasih daging yang sifatnya panas kering. Contohnya kambing Jawa, sifatnya panas kering. Kalau mau kambingnya kambing masih menyusu, batibul atau balibul. Termasuk orang darah tinggi, asam urat, kalau pengen kambing yang masih menyusu. Jadi nutrisi dia hanya susu ibu. Makanya nggak terlalu panas. Disebutkan sifatnya netral atau hangat. Pernah anak coba, orang yang biasa makan daging kambing biasanya langsung naik tensinya 190. Ketika pakai kambing yang masih menyusu, aman. Alhamdulillah. Balibul. Ini contoh. Kemudian anak sapi sifatnya panas juga. Adapun yang kita sebutkan selain ini, contohnya untuk kuningnya telur panas. Kuningnya telur panas. Dan disebutkan Ibnu Qayyim, kuning telur ini sangat manjur untuk kasus TBC, marad asil TBC. Ya, orang kena awal TBC sifatnya dingin karena paru-paru lembab. Tapi kalau sudah kronik, banyak tenaga dibuang, paru-paru kering, baru sifatnya jadinya panas. Kebalikannya. Dari dingin kemudian jadi panas. Makanya diantaranya cari seperti sari tebu bagus. Dingin itu. Iya, sari tebu panas sebenarnya. Jadi orang kena TBC awalnya kan memang dia
masih kelihatan strong ya. Ketika akhir-akhir baru dia hilang tenaganya. Iya. Kuning telur ini ajib. Nah, kita langsung balik ke pendingin lainnya ya. Dingin, ya. Putih telur sifatnya dingin. Ya. Disebutkan Ibnu Qayyim bahkan infeksi pada mata pakai putih telur. Tapi kita nggak berani pakai. Yang berani kita pakai ketika orang luka bakar pakai putih telur. Masya Allah mujarab. Jadi putih telur mentah gitu? Mentah langsung di luka bakar. Sehingga apa? Cepet nggak sampai melepuh. Kedua, ketika ada luka sebagai pengganti bioplasenton yang ada di pasaran. Coba. Jadi simpel, ada di sekitar kita bisa kata pakai obat ya. Kemudian bagi orang yang diantaranya wajahnya mungkin kena terik matahari, ternyata bisa jadi masker. Karena di Arab sudah ma'ruf hawanya panas. Ini putihnya jadi masker sebagai pendingin. Kemudian pada putihnya itu buat laki-laki perempuan ya? Laki-laki perempuan. Berarti ini para ummahat bisa bikin masker dari. Nah, ajib tuh, murah meriah. Murah meriah ya? Iya. Kemudian juga diantaranya putihnya ini mengandung albumin yang tinggi, cocok untuk luka. Luka, iya, penyembuhan luka, iya. Tayyib, lanjut daging sapi dewasa, sifatnya dingin kering. Ya, kalau tadi hadis dan daging sapi itu penyakit. Ibnu Qayyim sebutkan sifatnya daging sapi dingin kering. Daging sapi dingin kering. Dingin kering, walaupun dia protein hewani ya? Walaupun protein hewani. Ya, dari konturnya. Coba bedakan kita makan sate marangi sama sate kambing. Ya, kalau sate kambing ada sensasi kehangatan kan? Sate sapi enggak. Apalagi tanpa lemaknya. Kalau sate kambing pasangannya timun misalkan. Kalau sate sapi marangi cukup ditusuk dagingnya, kemudian lemak, daging, lemak. Itu sebagai penetralnya. Lemaknya dingin, lemaknya panas. Oh. Dagingnya dingin kering. Dan kata Ibnu Qayyim, dingin kering ini kalau terlalu sering dikonsumsi akan menimbulkan darah kotor, penyumbatan, juga bahkan disebutkan sorotan kanker, bahkan daul fil, kaki gajah, juga was-was. Ini ajaib nih, teori ini memang mungkin nggak ilmiah bagi orang zaman sekarang, tapi mereka tanpa laborat, tanpa penelitian yang panjang, memang dengan kesederhanaan, ternyata mereka dapat rumus kayak gini. Dan ini nggak luput dari taufik dari Allah. Bahkan Syekh Muqbil dulu mengatakan, rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik. Kadang dengan serba adanya kita, kadang membantu kita dalam menuntut ilmu. Termasuk mereka serba ada, alatnya nggak ada, tapi akhirnya mereka nemu rumusan-rumusan yang dengan cara simpel ketemu rumus. Ini diantaranya. Kemudian subhanallah, yang berikutnya ikan. Ikan ini sifatnya dingin. Dingin ya? Ikan yang jelas bukan ikan asin, bukan seafood, bukan ikan dagingnya hitam. Nah, ini sifatnya dingin. Yang lain-lainnya sifatnya panas. Jadi combine-nya apa tuh kalau ikan? Kalau ikan sama nasi. Ikan sama nasi? Ya, nasi panas. Ikan sama nasi itu tidak. Ajib. Kasih sambal colo-colo. Termasuk tadi dokter yang hadir di kajian tadi bilang, saya melihat ini memang karena berat badan dia tadi 110, turun menjadi 80-an dalam waktu singkat, dan dia punya psoriasis. Subhanallah, kemudian setelah dia mencoba cara ini, dia mikir, ya Allah, ternyata cara diet selama ini terlalu susah. Ngafalin harus kalori berapa, protein berapa, ya kan? Ini berapa, nasi harus berapa gram. Hidup udah bikin susah. Hidup sekali bikin susah. Anda silakan mau safar, mau mukim, mau diundang makan, mau enggak, yang penting tahu panas dingin, alhamdulillah. Ambil sebab kesehatan Anda. Nih. Jadi sehat itu mudah, sehat itu murah, yang mahal itu hidayah, istiqomah dan jannahnya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Bagi sayuran belum nih. Sayuran terus. Kadang ada pengen tahu sayuran panas. Sayuran pun ada panas dinginnya juga ya? Panas dingin juga. Kalau sayuran gelap, condongnya panas. Sayuran gelap ini contohnya? Bayam, kangkung, daun singkong, terong, brokoli misalkan. Oke. Seperti apalagi daun kelor. Ini hitam semua nih. Ini sifatnya panas. Makanya kalau ada orang punya penyakit panas, ya rata-rata kalau kedokteran modern, contoh ya, orang batu ginjal nggak boleh konsumsi bayam sama kangkung. Kalau teori kita panas dingin. Kalau teori mereka batu itu ada dua. Ada yang terbuat dari kalsium oksalat, ada yang terbuat dari sitrat campurannya. Kalau kalsium oksalat, batu dari kalsium oksalat, makanya pantangannya apa?
kalsium oksalat juga. Bayam kangkung ini tinggi kalsium oksalat. Akhirnya tambah jadi. Ini kan teori kan artinya lumayan riuh ya. Harus belajar kalsium oksalat, belajar ini. Tapi kalau teori klasik enggak. Ini panas ketemu panas. Ya, kalau teori Hippocrates, Ibnu Qayyim, kenapa ada batu? Karena sering panas ketemu panas, jadilah mengering. Ketika mengering, jadilah batu. Kristal. Ya tahajar. Ya tahajar. Berarti kalau sifat panas, jangan gabung panas. Makanya batu ginjal nggak boleh sayuran warna gelap, bayam kangkung nggak boleh, jahe nggak boleh, merica nggak boleh, daging kambing dan seterusnya. Itu teori simpelnya. Sayuran cerah-cerah itu lebih condong dingin. Lebih condong dingin. Gampangnya gitu. Buah-buahan yang rasanya manis, condongnya sifatnya panas. Durian panas, nangka panas, kurma panas, ya, buah tin pun ikut panas, apalagi kalau difermentasi, ya, ini sifatnya panas. Yang dingin, misalkan buahnya dingin, misalkan karena banyak airnya juga, semangka dingin, buah pir dingin. Nah, insya Allah itu. Ya, sayur yang berwarna gelap cenderung panas, sayur yang berwarna cerah cenderung dingin. Nah. Berarti sekarang kayak wortel. Nah, wortel itu dingin. Nah, itu cerah ya? Cerah. Oh, kubis termasuk dingin. Dingin ya? Dingin. Makanya kalau kita makan lalapan itu betul, itu ya? Betul, harus diseimbangin. Bahkan berapa banyak orang kena kolesterol padahal makan kubis. Masya Allah, BAB lancar. Ketika BAB pun rasanya ada sensasi seperti licin, lemak. Ikut ke gelontor. Dengan kubis? Nah, cuma dia kadang memang bergas. Ya, bergas. Gitu diantaranya. Nah, kalau gas berlebihan, nah seperti contohnya singkong, ini lebih condong ke panas. Singkongnya apa daun singkongnya, Ustaz? Singkongnya? Ya, kalau ubi celembu ini dingin. Sama pumpkin atau duba, kalau kita bilang duba. Labu kuning. Dingin. Nah, dingin. Coba Ustadz sebut sayuran, Ana coba pakai kaidah tadi, Ana tebak deh. Nah, coba Ustadz sebut sayuran, terus Ana coba benar apa enggak? Ngetes ini ceritanya. Antum ngetes ya. Coba. Sambil murojaah ya. Ya, coba. Contohnya ikan di sungai sifatnya apa? Dingin. Ya, dominannya dingin ya. Ya. Terus kemudian ikan di laut semua sifatnya dingin kecuali ikan seafood dan ikan berwarna hitam. Ikan dagingnya warna hitam. Satu lagi ikan diasinkan. Oh, ikan diasinkan. Oh ya, Anda nggak kepikiran. Ikan diasinkan. Yeah. Terus dari hewan darat pada umumnya protein hewani panas. Nah, kecuali sapi, daging sapi yang dewasa. Ya, sifatnya dingin. Kalau anak sapi sifatnya panas. Ya. Kemudian yang panas juga yang dingin apa lagi ya? Putih telur. Oh ya, putih telur dingin, kuningnya panas. Kuningnya panas. Taib. Nah, simpel gitu aja. Jadi yang sama nasi yang paling cocok apa? Putih telur, ikan, sapi dewasa. Yang cocok sama nasi, putih telur, ikan dan sama sapi dewasa. Karena nasi panas. Ya. Oh, Masya Allah. Simpel sebenarnya. Nah, baik. Berarti kalau makan sate kambing itu nggak cocok pakai nasi ya, Ustaz? Iya, sate kambing jangan sama nasi. Kalau pakai lontong sama aja ya, tadi nasi juga ya. Kalau nasi kebuli berarti nggak boleh juga berarti ya? Nasi kebuli gitu sama, panas ketemu panas dominannya. Makanya kalau memang sate kebuli, oke lah sate kebuli. Kita nggak ada yang mengatakan makruh wala haram kan? Nasi kebuli maksudnya? Iya, nasi kebuli. Nasi kebuli silahkan kita makan, kan sesekali juga ya. Kalau makan nasi kebuli ya minimal tetap ada timunnya lah. Ada yang dinginnya. Tapi bukan acar. Kalau acar ada cukanya. Jadi panas dia berubah, jadi panas. Campur nanti berkurang sifat pendinginnya. Oh. Jadi timun murni aja. Udah nasi, kambing sama timun. Ajib lagi kalau pasangannya nasi bukan kambing, tapi sapi. Ya. Ada di resto kami ini ya. Oh, Masya Allah, resto panas dingin ya. Masya Allah. Nah, Ustadz nih, berkenaan dengan kegiatan kita ya sebagai dai kan.
mengatur pola makan ini kan cuma salah satu dari upaya untuk menjaga kesehatan. Nah, selain menjaga pola makan kita tadi Ustadz, ya dengan tidak berlebihan dan juga combine, ya food combine begitu. Apalagi Ustadz kira-kira yang bisa mensupport kita biar vitalitas itu tetap terjaga sampai usia puluhan tahun suyukhiyah ya, sampai 70-80 tahun bisa produktif begitu Ustadz, tanpa betul. lemah gitu, gimana Betul, Ustaz? itu yang kita harapkan. Semua para dai nggak ada ceritanya yang pengen umurnya pendek. Iya. Nabi pun bersabda ketika bertanya kepada para sahabatnya, man khairukum, dijawab sendiri oleh Nabi, ya khairukum atwalukum a'mara wa aktsarukum a'mala. Sebaik-baik kalian adalah umurnya panjang dan amalannya banyak. Betul. Ali bin Abi Thalib doanya juga gitu. Allah panjangkan umurku, dipanjangkan umurnya sampai 63 tahun sebagaimana umur Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ya, semuanya 3 tahun itu. Dipanjangkan. Terus masih doa lagi. Jadikan aku orang yang mati syahid. Dikabulkan, mati syahid betul. Ini kita inginkan. Ya, nah, panjang umur, amalan numpuk, ini kita butuhkan. Fa subhanallah, kenyataan para dai ini Masya Allah, dan di Indonesia itu butuh 1 juta dai aja nggak cukup. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, apalagi dengan adanya medsos, ya banyak sekali kadang kerusakan terjadi gara-gara medsos. Makanya dai kadang imam lewat medsos, imam lewat offline, ini sangat dibutuhkan. Dan mereka ini nggak lepas dengan aktivitas yang jadwalnya padat. Betul, Ustaz. Diundang dari Sabang Merauke, Masya Allah. Antum tahu sendiri gimana rasanya diundang kan, sulit nolak kan. Iya. Nah, diundang gimana, terus kadang nggak nyempatin olahraga. Ini yang harusnya kita koreksi. Ya, kalau kita lihat teori-teori Ibnu Qayyim sangat masuk akal. Pertama, kita harus tetap jaga olahraga. Olahraga, Ustaz, ya. Nah, Ibnu Rajab sendiri disebutkan ketika pernah usia beliau 100 tahun. Beliau ini dengan murid-muridnya jalan dan harus melewati satu parit. Dan parit ini jaraknya jauh. Dan parit itu panjang. Kalau muter ke sana bakal jauh. Ibnu Rajab lompat padahal usianya sudah 100 tahun. Murid-muridnya pada heran, ini patah nih tulang nih, gitu kan. Orang 100 tahun loncat segitu jauh. Terus kemudian apa ketika ditanya Ibnu Rajab, apa rahasianya? Kata Ibnu Rajab, ya orang yang menjaga masa mudanya dia, Allah akan jaga masa tua dia. Termasuk masa muda kita harus jaga dulu. Kita kan puber kedua nih kan, masa muda istilahnya harus kita jaga nih. Puber kedua, istilah menarik. Nah, masih muda lah kita. Iya. Nah, barang siapa yang dijaga usia mudanya, Allah akan jaga usia tua. Menunjukkan apa? Syukurnya dia dengan menjaga fisik. Jadi dijaga, olahraga itu penting. Dan olahraga untuk para dai, teman-teman para dai juga senior-senior. Kadang ada senior-senior kita yang sudah sakit, ya. Ya memang jadwal sudah padat, juga makan juga kadang mereka belum memperhatikan makanan. Terkait olahraga, Ibnu Qayyim kalau kita perhatikan, olahraga itu nggak harus nyita waktu banyak kalau kita para dai. Kalau kata Ibnu Qayyim, olahraga cukup sampai apa? Ihmarra basharuh. Udah. Sampai warna merah kulitnya, selesai. Menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Oh. Satu. Kata Ibnu Qayyim berikutnya apa? Hatta yadhhar al-uruq. Sampai pembuluh darah udah nampak. Nampak dikit udah cukup. Menunjukkan apa? Darah sudah lancar. Nah, kalau kulitnya gelap, nggak merah gimana? Bisa dari telapak tangan, bisa. Oh, berarti cukup. Berarti olahraga nggak harus 1 jam. Nggak harus hiking, nggak harus trekking, nggak harus macam-macam. Itu semua mubah. Boleh semua. Ya, cuma namanya para ulama nggak seperti kita, mereka perhatian dengan waktu. Gimana sehat tapi tetap jaga waktu. Olahraga simple. Itu diantaranya. Kemudian makanan mereka juga gitu. Mereka saling berwasiat untuk tidak banyak makan. Ya, Imam Ghazali mengatakan kalau kita kebanyakan makan, syahwat kemaluan naik, syahwat harta naik, syahwat kedudukan naik. Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid berwasiat, fudhulut ta'am da'in ila asya' katsira minasyarr ila tahrikil jawari lil ma'asi wa yuthkilu al badan an ta'atillah wa kam minal ma'asi yajlibuha asyab' wa fudhul ta'am. Ya, orang kebanyakan makan itu bikin keburukan banyak banget. Tapi kata Ibnu Qayyim, 2 keburukan ini sudah cukup. Gara-gara banyak makan, tubuh kita gampang terangsang untuk terjatuh dalam maksiat.
dan tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Berapa banyak maksiat datang gara-gara banyak makan sampai kenyang dan kebanyakan makan. Ini menunjukkan apa? Antara makan dan iman ternyata ada efek. Masya Ini Allah. wasiat-wasiat mereka. Maka orang semakin banyak makan, semakin mendekatkan diri pada penyakit. Ya, oleh karena itu apa? Wasiat untuk teman-teman juga senior-senior para dai, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, kami senang mereka ada di garda terdepan. Kami juga ingin mereka panjang umur, mereka tetap berjuang. Ini yang perlu diambil sebab istirahat harus diatur. Jangan sampai jadi para dai begadang terus, hak tubuh diistirahatin kurang, akhirnya sakit. Ya, kemudian ada kami dapati juga dai dari Jawa Barat setelah makan bakso, makan es, sesek langsung meninggal. Ternyata ada sumbatan jantung, padahal masih usia 37 tahun. Makanya makan itu penting, istirahat juga penting, olahraga penting, ya. Ketaatan Anda perlu didukung fisik, sebagaimana jihad perlu didukung fisik. Nah, ini kami salut dengan para dai, ya, semangatnya mereka, tapi semangat juga perlu ada sebab-sebab untuk menjaga kesehatan itu penting. Sampai Imam Syafi'i berwasiat, ma'alamu ilman ba'dal halali wal haram ambal min ilmi tib illa anna ahlal kitab ghalabuna alaih. Ghalabuna alaih, ya. Mereka lebih perhatian, ya. Nah, aku tidak mengetahui ilmu halal dan haram setelah halal dan haram yang lebih penting kecuali ilmu tib. Ilmu tib ini yang paling penting setelah ilmu halal dan haram. Tapi apa? Ahlul kitab mengalahkan kita sampai detik ini. Sampai detik sekarang, ya. Nah, mengalahkan kita. Ini wasiat dari Imam Syafi'i sebenarnya sangat indah. Maka sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagaimana cara tahunya? Kita harus belajar. Sebagaimana nasihat Al-Ba'li ketika melihat hadis Nabi SAW, ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu shifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat. Kata Al-Ba'li, ini anjuran untuk belajar ilmu pengobatan. Nggak harus kita jadi tabib semua, nggak harus. Tapi minimal kita tahu gimana Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obat. Kalau kita nggak belajar, nggak mungkin. Pasti kita harus belajar. Dari hadis Jabir riwayat Imam Muslim, Nabi juga bersabda, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obat. Wa idza usiba dawa ad-da'i bara'a bi'idznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, akan sembuh dengan izin Allah. Bagaimana cara tahunya obat cocok sama penyakit? Ya belajar. Contoh, Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau ada penyakit dingin, ya kasih obatnya lawan dari dingin. Ya, sehingga netral, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakitnya dingin, kasih lawannya panas. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ternyata ilmu pengobatan itu sangat luas, ya. Jadi pengobatan modern atau yang kita sebutkan dengan kedokteran barat itu hanya salah satu dari cabang ilmu pengobatan. Dan Alhamdulillah banyak sekali pencerahan yang diberikan oleh guru kita, Ustaz Abdurrahman Dhani Hafizahullah Ta'ala. Kalau boleh Anda simpulkan, Ustaz, ya, bahwa kiat agar sehat biiznillah tentunya semuanya kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita simpulkan 3, ya, Ustaz, ya. Pertama harus jaga pola makan, kemudian yang kedua sempatkan olahraga, dan yang ketiga atur waktu istirahat. Benar nggak, Ustaz? Betul. Minimalnya ini. Minimal itu. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali mungkin, ya, Ustaz, lebih detail lagi. Tapi ini subhanallah, ini perlu prakteknya dulu nih, ya, Ustaz. Apa yang antum sampaikan kita praktekkan dulu, ya. Masya Allah, banyak sekali faedah yang sudah kita dapatkan dari paparan beliau. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdurrahman Dhani atas apa yang disampaikan. Ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa menjaga beliau agar beliau tetap istiqomah menyampaikan kebaikan di tengah-tengah umat. Dan juga kepada seluruh guru-guru kita, para dai ilallah, kita harapkan hal yang sama agar mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyampaikan kebenaran kepada umat. Jazakallahu khair sekali lagi, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz Wira. Nah, cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.